Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givani Kalista Ramadhani dengan NIM 2348 20 11 15 dari Prodi Farmasi kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi ginjal. Pengertian: ginjal merupakan organ yang memiliki struktur yang rumit dan telah berkembang untuk melaksanakan sejumlah fungsi yang penting seperti ekskresi produk-produk sisa metabolisme, regulasi air dan garam tubuh, mempertahankan keseimbangan asam, dan sekresi berbagai hormon dan prostaglandin. Penyakit ginjal memiliki kerumitan yang sama dengan struktur ginjal. Penyakit-penyakit tersebut menurut 4 komponen yang terjangkiti, yaitu ada yang pertama ada glomerulus, yang kedua ada tubulus, yang ketiga ada interstisium, dan yang keempat ada pembuluh darah. Berikutnya ada manifestasi klinis dari penyakit ginjal ini. Yang pertama ada sindrom nefrotik, memiliki aneka ragam etiologi dengan gangguan patofisiologi yang serupa, yaitu adanya gangguan pada dinding kapiler glomerulus yang mengakibatkan peningkatan permeabilitas terhadap protein plasma. Yang kedua ada sindrom nefritik, biasanya memiliki awitan mendadak atau akut yang disebabkan oleh lesi inflamasi pada glomerulus. Uji diagnosis dari patofisiologi ginjal ini, yang pertama ada urinalisis, yang kedua ada laju filtrasi glomerulus atau LFG, dan yang ketiga ada tes darah. Nah, selanjutnya ada obstruksi aliran keluar urin. Yang pertama ini ada patofisiologi batu ginjal atau urolithiasis. Urolithiasis merupakan pembentukan batu atau kalkuli pada setiap segmen di dalam sistem pengumpul traktus urinarius. Namun, kalkuli paling sering timbul di dalam ginjal. Batu ginjal seringkali terjadi pada laki-laki yang diperkirakan usia 70 tahun. Penyebab yang paling penting adalah peningkatan konsentrasi urin yang mengandung konstituen batu sehingga melebihi kemampuan urin yang mengandung kelarutan dalam urin atau supersaturasi. Nah, di samping ini adalah gambar dari batu ginjal yang terdapat di dalam ginjal. Gambaran klinis dari batu ginjal ini dapat berbentuk tanpa menimbulkan baik gejala maupun kerusakan ginjal yang signifikan. Bahaya batu ginjal secara klinis terletak pada kemampuan mereka menyumbat aliran air kemih atau menimbulkan trauma yang cukup untuk menimbulkan ulserasi dan pendarahan. Pada setiap kasus, batu merupakan predisposisi terjadinya infeksi bakteri pada pasien. Nah, gambar di sebelah ini merupakan jalur infeksi ginjal. Infeksi hematogen disebabkan oleh penyebaran melalui bakterinia, yaitu seperti bakteri Staphylococcus, E. coli, dan Enterobacter. Yang lebih sering adalah infeksi ansiden yang terjadi akibat kombinasi infeksi kandung kemih, reflux vasikuloureter, dan reflux intrarenal. Nah, adapun mekanisme dari batu ginjal ini, batu ginjal terbentuk ketika urin seseorang mengandung lebih banyak zat pembentuk kristal, seperti kalsium oksalat dan asam urat. Kandungan tersebut lebih banyak dibandingkan oleh zat yang dapat dilarutkan oleh cairan urin. Di saat bersamaan, urin mungkin kekurangan zat yang mencegah kristal saling menempel dan menciptakan faktor yang tepat, sehingga terbentuklah batu ginjal. Macam-macam batu ginjal. Yang pertama ada batu magnesium amonium fosfat atau struvite. Hampir selalu timbul pada orang dengan urin yang selalu bersifat basah atau alkali akibat ISK. Nah, di samping ini ada gambar atau contoh dari batu magnesium amonium fosfat struvite, yaitu berbentuk runcing-runcing. Yang kedua ada batu asam urat, penyakit pirai atau GUT, dan penyakit yang mengakibatkan pergantian sel dengan cepat, misalnya leukemia, mengakibatkan kadar asam urat tinggi dalam urin dan kemungkinan terbentuknya batu asam urat. Nah, di bawah ini ada contoh dari batu asam urat. Yang ketiga ada batu sistin. Hampir selalu berkaitan dengan cacat genetik dalam transport beberapa asam amino di ginjal termasuk sistin. Seperti batu asam urat dan batu sistin cenderung terbentuk ketika urin relatif bersifat asam. Nah, selanjutnya ada penyakit ginjal kistik. Penyakit kistik ginjal adalah kelompok heterogen yang terdiri atas kelainan-kelainan herediter. Perkembangan dan yang didapat beberapa bentuk, misalnya penyakit polikistik pada orang dewasa, merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronis. Suatu tema yang muncul akhir-akhir ini dalam patofisiologi penyakit kistik herediter adalah bahwa cacat yang mendasari terletak pada kompleks silicentrosom di dalam sel-sel epitel tubulus. Efek demikian dapat mengganggu absorpsi cairan atau maturasi sel yang mengakibatkan pembentukan kista. Nah, gambar di samping ini adalah ginjal normal tanpa kista dan ginjal dengan kista. Nampak jelas perbedaan dari gambar tersebut. Gambar normal itu
ketika ginjal masih dalam keadaan sehat dan ginjal kista itu muncul bintik-bintik atau tonjol-tonjolan pada ginjal. Selanjutnya, kista simplex. Kista simplex atau kista sederhana umumnya merupakan lesi yang tidak berbahaya yang timbul berupa rongga kistik multiple atau tunggal dengan ukuran bervariasi. Penyakit ginjal kistik dapat terjadi pada jaringan ginjal pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir yang telah menjalani pengobatan dialisis selama bertahun-tahun. Kista ini dapat ditemui di dalam korteks maupun medula dan dapat berdarah dan menyebabkan hematuria. Nah, di samping ini adalah kemungkinan mekanisme pembentukan kista pada penyakit ginjal kistik. Nah, pada gambar di samping ini, kondisi ini mengubah kejadian pemberian isyarat ke arah hilir yang melibatkan influx kalsium mengakibatkan disregulasi polaritas sel, proliferasi dan adesi sel ke sel serta sel ke matriks. Peningkatan kalsium intraseluler diperkirakan menstimulasi proliferasi dan sekresi sel epitel tubulus yang secara bersamaan akan meningkatkan pembentukan kista yang membesar seiring berjalannya waktu. Kista dapat timbul pada setiap segmen nefron dari tubulus hingga ductus colligentes, sehingga kista-kista tersebut memiliki lapisan epitel yang bervariasi dan sering atrofik. Kadang-kadang kapsula Bowman terkena dalam pembentukan kista dan pada kasus-kasus ini gelung glomerulus dapat terlihat di dalam rongga kista. Tekanan yang berasal dari kista yang membesar mengakibatkan atrofi iskemik pada parenkim ginjal yang terjepit. Beberapa parenkim yang normal dapat ditemukan tersebar di antara kista tersebut. Hipertensi atau infeksi yang menambah beban penyakit lazim ditemukan. Kista asistomatik di hepar juga terjadi pada sepertiga. Nah, pada penyakit kistik ginjal tadi telah terbagi juga menjadi penyakit ginjal polikistik dewasa atau autosomal dominan. Penyakit ginjal polikistik dewasa ditandai oleh pembesaran kista-kista multiple yang mengenai kedua ginjal yang pada akhirnya menghancurkan parenkim di antaranya. Penyakit ini secara genetik heterogen dapat disebabkan oleh pewarisan salah satu dari sedikitnya dua gen yang dominan autosomal dengan penetrans yang tinggi. Nah, di samping ini adalah gambar dari penyakit polikistik dewasa yang dapat kita bedakan di saat normal dan terjadinya polikistik over. Di saat normal, keadaan belum adanya tonjolan-tonjolan atau bulatan-bulatan. Sedangkan pada polikistik over telah terjadinya benjolan-benjolan dan bulatan-bulatan pada polikistik dewasa atau autosomal over. Pada penyakit ginjal polikistik dewasa, ginjal dapat mencapai ukuran yang sangat besar dengan berat mencapai 4 kg untuk setiap ginjal. Pada pemeriksaan makroskopik, agaknya murni tersusun oleh kista-kista berdiameter 3-4 cm tanpa ditemukan parenkim di antaranya. Kista tersebut mungkin berisi cairan yang mungkin jernih, keruh, atau hemoragik. Nah, di bawah ini adalah gambar ginjal polikistik dewasa yang bersifat autosomal dominan. Terlihat dari permukaan luar, gambar A itu adalah setelah dibelah, gambar B itu ginjal sangat membesar atau penggaris sentimeter ditunjukkan sebagai pembanding dengan banyak kista yang dilatasi. Penyakit ginjal polikistik dewasa biasanya tidak menimbulkan gejala hingga dekade keempat kehidupan, yaitu ketika ginjal sangat membesar. Keluhan utama yang paling umum adalah nyeri pinggang atau sensasi berat dan mengganggu. Distensi akut kista bisa terjadi akibat pendarahan di interaktis atau obstruksi dapat menyebabkan nyeri yang luar biasa. Cara menanggulangi penyakit ginjal. Yang pertama ada rajin berolahraga, yang kedua menjaga kadar gula agar tetap normal, yang ketiga ada minum air putih 8-10 gelas per hari, yang keempat ada periksa fungsi ginjal secara berkala, dan yang kelima adalah menjaga berat badan yang ideal. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.